Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Beru Sinulinga. Saya dari kelas Biologi Dikde 2019, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila, di mana pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pemaparan yang lebih lengkap, saya akan sebutkan poin-poin yang akan dibahas pada topik ini. Yang pertama yaitu konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Kemudian yang kedua adalah sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Baiklah, kita akan masuk pada poin pertama yaitu konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Konsep negara menurut James Bodin adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kuasa yang berdaulat. Setelah kita memahami konsep dari negara, selanjutnya kita masuk kepada tujuan negara, di mana tujuan negara digambarkan di dalam 5 teori. Pertama, teori kekuasaan atau kekuatan. Tujuan hidup manusia adalah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang maha sempurna, di mana hidup itu adalah serba perkembangan, serba memenangkan dan menaklukkan, serta serba meningkat semakin ke atas. Yang kedua adalah teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan meleburkan kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara itu sendiri. Teori yang ketiga yaitu adalah teori keadilan, di mana kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama umat manusia dan juga seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Teori keempat yaitu teori kesejahteraan dan kebahagiaan, di mana setiap orang ingin puas dengan kehidupan dan keadaannya. Contohnya yaitu terpenuhinya kebutuhan bendawi dan terpenuhinya kebutuhan rohani manusia itu sendiri. Teori yang kelima adalah kemerdekaan, di mana kemerdekaan merupakan tujuan dari suatu negara. Terbentuknya suatu negara merupakan untuk membangun dan menyelenggarakan suatu hukum, sedangkan adanya hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia itu sendiri, yang artinya hukum dan kemerdekaan itu tidak dapat dipisahkan. Setelah kita mengetahui konsep dan tujuan negara, kemudian selanjutnya adalah urgensi dasar negara, di mana dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang sekaligus menjadi citra hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Pada poin kedua, kita akan membahas sumber yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu adalah sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, di mana telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu sumber historis, di mana Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain untuk menyelenggarakan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk dengan menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari anggota BPU PKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah sumber sosiologis. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber yang selanjutnya yaitu adalah sumber politis, yang artinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila menjadi norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama yaitu di bidang politik, di mana implementasi Pancasila ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi yang mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bidang ekonomi, nilai Pancasila mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kebijakan ekonomi nasional haruslah bertumpu kepada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perorangan, perusahaan swasta, BUMN, dan implementasi kebijakan ekonomi. Kemudian yang ketiga pada bidang sosial budaya. Kita diminta untuk semua kebijakan sosial budaya harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Dan kita juga harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif. Dan yang terakhir pada bidang hankam atau bela negara. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara yang baik, bela negara tidak dilihat dari sebagaimana itu menjadi kewajiban, melainkan kehormatan dari negara, yang artinya bahwa seluruh warga negara bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara tersebut. Teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Saya minta maaf jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan kata saya. Dan di akhir video ini, jika teman-teman ingin memberikan saran ataupun komentar, teman-teman bisa letakkan di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.